Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan untuk kita yang menjadi renungan buat kita hari ini. Saya berharap kita semuanya dalam keadaan yang sehat-sehat, penuh berkat, hiduplah terus di dalam firman Tuhan, jadilah baik dan jujur di hadapan Tuhan, supaya Tuhan berkenan kepada kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-5 ayat yang ke-9a. Dikatakan demikian. Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan?" Demikianlah firman Tuhan. Berkata jujur itu sangat sulit untuk dilakukan. Tetapi berkata kebohongan atau berkata dusta itu lebih gampang untuk dilakukan. Berkata jujur itu tidak mengenakkan, bahkan menyakitkan. Bisa membuat jatuh mentalitas kita, harga diri kita. Karena mengatakan apa yang sebenarnya, apalagi ketika kita melakukan kesalahan, itu akan menjatuhkan derajat kita. Jadi itu hal yang tidak mengenakkan. Tetapi berkata bohong, menutup-nutupi kekurangan kita, menutup-nutupi kesalahan-kesalahan kita, itu lebih menarik. Terlihat kita lebih hebat, terlihat kita lebih kudus, terlihat kita lebih populer. Dan makanya itu yang membuat orang lebih senang berkata penuh dengan kebohongan atau hidup dengan kebohongan daripada hidup dengan kejujuran. Dan firman Tuhan saudara-saudara mau mengingatkan kita bahwa ternyata dosa itu sangat-sangat serius, termasuk dosa kebohongan. Bagi Tuhan, kebohongan itu merupakan satu kesalahan yang berat. Apalagi ketika kita melakukannya untuk pelayanan, untuk Tuhan. Jangan sekali-kali kita membohongi Tuhan di hadapan jemaat. Kalau kita mau melakukan sesuatu untuk Tuhan, lakukanlah yang terbaik, sesuai apa adanya. Saudara-saudara, di sini Ananias dan Safira itu menjual tanahnya untuk diberikan hasilnya kepada dibawa kaki rasul, supaya itu boleh dipakai untuk pelayanan. Karena ketika itu jemaat Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan pada saat itu memiliki kesatuan hati. Mereka saling mengasihi satu dengan yang lain. Orang-orang yang kaya, orang-orang yang memiliki tanah, memiliki harta, menjual hartanya untuk bisa dipakai menjadi pelayanan bagi jemaat atau orang-orang yang percaya. Makanya ketika itu begitu cepatnya umat Tuhan berkembang karena kesatuan hati mereka. Dan ini mulai bergeser saudara-saudara dalam kehidupan berjemaat bagi kita saat ini. Ada begitu banyak orang yang merasa bahwa dia sudah hidup kudus, sudah hidup dengan baik, sudah layak di hadapan Tuhan ketika dia baik kepada keluarga, baik kepada anak-anaknya, jujur melakukan pekerjaannya, dan dia beribadah. Itu sudah cukup. Padahal saudara-saudara, kita harus memperhatikan kehidupan orang lain. Kita harus terpanggil bagaimana ikut bisa merasakan penderitaan orang lain. Kita harus terpanggil untuk membantu orang lain. Dan inilah yang dilakukan oleh gereja atau umat Tuhan pada abad-abad pertama kekristenan itu. Ketika Roh Kudus betul-betul memanggil mereka untuk menjadi percaya kepada Yesus Kristus ketika itu. Ketika itu gereja bukan hanya sekedar untuk tempat ibadah. Gereja itu bukan hanya untuk tempat persekutuan bagi mereka dalam satu ibadah. Bukan. Tapi gereja itu adalah persekutuan kasih. Di mana mereka saling mengasihi, saling mencintai. Mereka harus mengetahui penderitaan orang lain. Mereka terpanggil untuk membantu penderitaan orang lain. Makanya ketika itu mereka merasakan bahwa apa yang mereka miliki, harta milik mereka itu bukan milik mereka sendiri, tetapi merupakan milik bersama dengan yang lain. Ini walaupun ada orang yang menganggap bahwa ini adalah prinsip komunis, tetapi saya mau katakan tidak. Ya, karena
prinsip komunis bahwa milik kita adalah milik orang lain juga. Dan milik orang lain adalah juga milik kita. Artinya milik bersama. Tidak ada orang yang mempunyai milik sendiri. Bukan. Ketika itu orang yang memiliki harta itu harta mereka. Tetapi mereka terdorong untuk memberikan harta itu, mereka jual untuk dibagi-bagikan kepada orang-orang yang miskin. Supaya orang miskin juga boleh makan. Gereja yang mengatur. Makanya ada pelayanan meja ketika itu. Ya kan? Jadi gereja sekarang tidak seperti itu. Makanya kalau andaikan seperti gereja mula-mula, pasti lebih hebat, pasti lebih hangat, ya kan? Kebersamaan kita pun pasti lebih luar biasa lagi. Ya, saudara-saudara, ini yang mau disaksikan oleh firman Tuhan bagi kita hari ini, ya. Ketika Ananias dan Safira menjual tanahnya, ya, mau diberikan kepada rasul-rasul, tapi ketika mereka melihat bahwa uangnya ternyata banyak, mereka menahannya sebagian. Kenapa mereka bisa melakukannya seperti itu? Karena mereka memberikannya dengan tidak tulus hati. Mereka justru tamak akan uang. Dan mereka kurang yakin akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Sehingga ketika mereka melihat uangnya begitu banyak, mereka menahan sebagian. Tetapi yang menjadi persoalan, mereka berbohong. Mengatakan bahwa inilah hasil dari semuanya penjualan tanah itu. Makanya Rasul Petrus berkata di ayat 3 sebelum ayat kita ini dan keempat, tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Itu yang maka saya bilang tadi, saya kurang setuju kalau ini dipakai ada istilah komunis. Bukan, itu milik mereka. Cuma mereka terpanggil karena terdorong oleh kasih. Itu yang hebatnya. Jadi mereka mau menjual. Jadi sehingga mereka merasakan, mereka sendiri pribadi yang merasakan, bukan diatur. Mereka sendiri yang merasakan bahwa itu adalah milik bersama. Itu luar biasa ya. Bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ya. Jadi itu yang saya katakan tadi, makanya mereka melakukan itu tidak terdorong oleh kasih yang tulus. Bahkan justru mereka tamak, rakus akan uang mereka, sehingga mereka lebih mencintai uang itu dan menahannya. Sekalipun sebenarnya itu tidak akan menjadi dosa kalau andaikan mereka betul-betul berani jujur mengatakan bahwa uang hasil inilah sebagian uang hasil dari penjualan tanah itu. Kan itu lebih baik. Walaupun itu tidak kelihatan bahwa mereka itu memberikan dengan luar biasa atau tidak lebih dermawan, tidak. Tapi mereka jadi berupaya untuk mendustai itu. Makanya kenapa orang boleh berdusta? Karena orang mau mencari puji-pujian saja, mencari nama saja, sehingga kelihatan mereka dermawan padahal tidak. Ya, mereka tidak tulus ya. Yang kedua, kenapa mereka bisa melakukan seperti itu? Karena mereka mau kelihatan lebih baik, lebih hebat dari orang lain. Nah, ini hati-hati. Kadang-kadang kita selalu mau menonjolkan diri dalam memberi. Memberilah penuh dengan kasih, penuh dengan cinta, karena kita didorong oleh rasa cinta kita, kasih kita kepada orang lain. Jadi makanya memberilah. Oke, yang ketiga saya mau katakan saudara-saudara kepada kita ini, bukan yang ketiga dari ini, tapi yang saya mau katakan ini merupakan seperti yang saya katakan pertama sekali tadi, ini merupakan keseriusan yang luar biasa. Dosa itu serius sekali bagi Tuhan. Apalagi ketika kita berdusta di hadapan Tuhan untuk pelayanan. Makanya jangan pernah sekali-kali mendustai Tuhan dalam melakukan sesuatu. Makanya mereka dihukum mati ketika itu. Bukan dihukum mati oleh orang, tapi Tuhan menghukum mereka dengan membunuh seketika, ya kan? Jadi hati-hatilah, hendaklah kita hidup dengan benar. Tidak perlu harus mendustai orang lain supaya kelihatan kita terlihat dermawan, supaya kelihatan kita terlihat baik, penuh kasih. Ya, kalau memang kita cuma mampu memberi segitu, berilah segitu.
Kalau kita tidak mampu memberi besar, jangan berlaku sok lebih besar. Biasa-biasa saja. Ya, demikian juga ketika kita memberi persembahan kita. Kalau kita bisa memberi persembahan cuma sedikit, ya berikan sedikit itu. Tetapi kalau kita memiliki yang besar, berikanlah lebih besar untuk Tuhan. Pasti Tuhan akan memberkati kita. Jadi hati-hati, jangan berbohong, jangan berdusta, jangan berpura-pura di hadapan Tuhan. Tuhan tidak suka orang yang berpura-pura. Tapi jadilah orang yang jujur dan tulus di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan berkenan kepada orang-orang yang seperti itu. Oleh karena itu, biarlah kita boleh hidup dengan jujur di hadapan Tuhan, supaya Tuhan berkenan kepada kita. Semoga firman Tuhan ini bermanfaat bagi kita, mengingatkan kita, sehingga kita hidup menjadi lebih benar untuk kemudian hari. Ini firman Tuhan untuk kita semuanya. Untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan untuk saya juga. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.